diskusikan neraca massa ya. Sekarang kita akan lanjut ke neraca energi. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya, dan tetap bersemangat. Ini cuti bersama, kita tetap kuliah, dan ternyata di Syakat juga tidak dirubah, tetap terjadwal, jadi kelihatannya nggak masalah kita laksanakan pada hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang neraca massa ya. Oh ya, maaf saya belum bisa menyiapkan soal tugas ya, mungkin nanti gabung aja sekalian. Jadi dalam perancangan suatu reaktor kimia, karena reaktor kimia kan tempat bereaksinya, reaksi kimia untuk membuat produk ya dari suatu bahan. Nah, dan kita tahu bahwa perubahan kimia itu selalu ada efek panas atau melibatkan energi. Ya, kalian pasti ingat itu panas reaksi ya, pasti ingat itu. Dan panas reaksi itu kan rata-rata cukup besar ya, artinya dibandingkan dengan panas sensibel itu cukup signifikan. Sehingga penerapan teknik reaksi kimia untuk perancangan reaktor kimia itu neraca energi umumnya melibatkan neraca energi yang disusun simultan dengan neraca panas, terutama untuk reaktor-reaktor yang misalnya bekerja non isotermis, non adiabatis atau non isotermis ya. Bahkan untuk reaktor yang bekerja secara isotermis pun kalau kita memang perancangannya itu sekaligus diharapkan bisa untuk menentukan berapa misalnya panas yang harus disuplai atau yang harus dikeluarkan agar proses itu tetap berjalan isotermis. Nah itu mau nggak mau ya kita harus menyusun neraca energi simultan dengan neraca panas. Nah, saya yakin pada saat kuliah asas teknik kimia ya, kalian sudah mempelajari neraca massa maupun neraca energi, terutama yang berkaitan dengan reaksi kimia. Nah, di sini ya memang mungkin beberapa kita review, tapi nanti intinya ya, bagaimana dalam materi ini, setelah mempelajari materi ini, semua mahasiswa itu bisa menyusun neraca energi yang simultan ya dengan neraca massa atau neraca mol dalam suatu reaktor kimia. Kemudian juga menerapkan neraca energi untuk perancangan suatu reaktor kimia. Nah, sehingga kita harus mengingat kembali ya beberapa konsep panas ya atau konsep energi yang terkait dengan reaksi kimia. Saya menyiapkan materi ini tapi juga belum tuntas ya. Sebenarnya yang tahun lalu itu sudah ada, tetapi saya baca-baca lagi kok kelihatannya kurang mendasar begitu, sehingga ini saya coba sesuaikan kembali supaya lebih nyambung dengan topik-topik yang lain ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam reaksi kimia umumnya ada efek panas, artinya terdapat perbedaan kandungan entalpi dalam termodinamika. Mungkinnya panas itu sering dinyatakan sebagai entalpi ya, atau lambangnya H ya. Dan yang lebih populer mungkin delta H, karena kita tidak bisa
mengukur entalpi atau energi panas secara mutlak ya, sehingga yang bisa kita ukur itu perubahannya, sehingga umumnya itu delta H atau delta H, ada delta H reaksi, ada delta H peleburan misalnya, ada delta H yang lain. Dalam reaktor kimia tentu mau nggak mau ada delta H reaksi, tetapi ya harus memperhatikan efek panas yang lain selain reaksi kimia itu. Ya, jadi ini efek panas itu karena ada perbedaan kandungan energi yang tadi umumnya dinyatakan sebagai entalpi ya. Bentuk energi kan banyak ya. Kita nyatakan umumnya di sini dinyatakan sebagai entalpi. Mungkin dalam termodinamika dulu sudah belajar ada entalpi, ada tenaga dalam, ada apalagi ada kerja, ada energi listrik mungkin ya, dan sebagainya. Nah, keterlibatan energi ini karena dalam suatu reaksi itu ada bereaksi, ada hasil reaksi, atau ada input, ada output tidak kalau dalam suatu reaktor. Jadi ada panas yang dibawa oleh bahan, ada panas yang dibawa oleh produk. Nah, bahan itu ada bereaksi, dan kalau ada recycle mungkin ada sebagian produk juga di situ. Nah, dalam suatu reaksi kimia ada nilai entalpi yang kadang-kadang produknya itu lebih besar dari nilai entalpi bereaksinya. Kadang-kadang reaksi itu memiliki entalpi atau energi yang lebih daripada produknya. Nah, sehingga kalau produknya lebih besar daripada nilai entalpinya ya, produknya atau hasil reaksinya memiliki entalpi yang lebih besar daripada entalpi yang dibawa oleh reaksinya, maka untuk menyeimbangkan atau menyetarakan itu perlu dimasukkan panas ya ke dalam sistem reaksi itu. Atau sebaliknya, kalau reaksi yang memiliki energi entalpi lebih besar daripada produknya, maka ada panas yang dilepas ya, yang dilepas diberikan kepada sekitarnya atau sekelilingnya ya, sehingga ya kita nggak bisa mengabaikan adanya efek panas ini. Ya, itu mengapa kita perlu menerapkan ya, atau tidak boleh melupakan efek panas atau neraca energi dalam suatu perancangan reaktor kimia. Nah, dalam reaktor kimia, neraca panas itu sebenarnya ya selalu berhubungan dengan neraca massa atau neraca mol ya. Nah, misalnya ada reaksi ya, ini ada A ditambah 2B ditambah Q itu panas yang diberikan atau diserap ya. Ditambah entalpi pada keadaan standar. Kalau ada tanda bulatan di atas itu artinya pada keadaan standar ya. Pada keadaan standar itu suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Nah, misalnya ada reaksi ini ya 2A ditambah 2B ditambah Q ini menunjukkan panas yang diberikan atau dilepaskan ya. Tambah H1 ini artinya entalpi yang dibawa oleh pereaksi kemudian menjadi ini 2C ditambah D ditambah H2 ini artinya H2 itu entalpi yang dibawa oleh hasil-hasil. Kalau kita hanya meninjau neraca molnya, neraca molnya bisa kita tuliskan A ditambah 2B menjadi 2C ditambah D. Kemudian kalau neraca mungkin
besarnya berapa ya tergantung ya berapa banyak yang ingin beralih dimasukkan ke dalam karir, reaktor jadilah dan data analis dalam 7 bulan bersama Refocus. reaktornya jenisnya Rositas apa ya. kan, reaktor batch, reaktor alir kan berbeda ya. Kemudian kalau ditinjau dari neraca panasnya, Now let's go on to look. ditambah H1 menjadi H2 ya. Jadi ini kalau ditinjau dari neraca panasnya. Nah, neraca panas ini bisa kita tulis menjadi niki sama dengan H2 pada keadaan standar dikurangi H1 pada keadaan standar. Ini kalau prosesnya atau reaktor itu bekerja pada keadaan standar ya. Ini kalau reaktor itu bekerja pada keadaan standar. Nah, delta HR ini bisa bernilai baik positif maupun negatif ya, tergantung tadi ya energi yang dimiliki oleh reaksi itu lebih besar atau lebih kecil daripada yang dibawa oleh produknya. Nah, delta H ini juga sama dalam termodinamika ya. Delta HR pada keadaan standar ini bernilai positif. Jika ya bernilai positif, maka berarti pada keadaan standar reaksi ini memerlukan panas ya, memerlukan panas. Atau reaksinya endotermis. Atau boleh proses ini berjalan isotermis pada keadaan standar, maka kita harus mensuplai panas sebesar Q atau delta HR. Jadi misalnya delta HR-nya 100 kilojoule per mol ya, kalau itu artinya kita harus memberikan panas sebanyak 100 kilojoule per mol agar reaksinya bisa isotermis ya. Kalau ini memang kita harapkan ini kan isotermis ya, artinya karena pada keadaan standar semua atau 25 derajat Celcius semua. Sebaliknya kalau delta HR-nya negatif, berarti proses ini melepaskan panas atau reaksinya eksotermis. Sehingga untuk menjaga agar reaksinya berjalan isotermis, misalnya ini ya 25 derajat Celcius tadi, maka kita harus memasang pendingin atau panas yang keluar dari reaktor sebesar delta HR itu harus kita serap. Nah, misalnya tadi menggunakan pendingin agar prosesnya tetap berjalan pada suhu ini 25 derajat Celcius. Nah, pendingin apa yang digunakan? Saya yakin kalian juga sudah belajar di perpindahan panas ya. Kalau suhunya 25 derajat Celcius, misalnya menggunakan air pendinginnya juga 25 derajat Celcius, tentu saja nggak bisa ya, atau sulit ya. Misalnya dibikin counter current, nanti kan delta T log min-nya delta T log min-nya kan ya kecil sekali sehingga membutuhkan luasan perpindahan panas yang sangat besar atau tak terhingga. Ya, sehingga kita perlu memilih pendingin yang lebih kecil suhunya dari 25 derajat Celcius atau chiller gitu ya, menggunakan chiller misalnya. Itu kalau memang kita ingin mempertahankan suhunya 25 derajat Celcius. Nah, kita mempertahankan suhu berapa, nah itu tergantung hasil evaluasi kita terhadap proses yang kita hadapi. Bahkan di suatu reaktor kimia tidak harus isotermis ya, bisa adiabatis atau boleh juga non adiabatis, non isotermis. Tentu saja dengan memperhatikan sifat termasuk sifat dari misalnya tidak tahan pada suhu 400 ya, tentu saja kita harus mengatur agar suhunya di reaktor itu nggak pernah mencapai
suhu yang berdampak negatif pada operasi reaktor, termasuk operasi di pabrik itu. Nah, untuk entalpi reaksi mungkin masih ini mengingatkan kembali aja ya. Nah, saya yakin ini di kimia fisika dulu juga sudah ada. Entalpi reaksi didefinisikan sebagai apa sih? Misalnya ini CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Nah, ini mungkin saudara bisa lihat di tabel ini. Panas reaksinya pada 25 derajat Celcius itu minus 890,3 kilo per mol. Ini yang diproses ini CH4-nya 2 mol ya dikalikan 2. Untuk reaksi sebaliknya tandanya juga kebalikannya. Jadi untuk reaksi sebaliknya tanda negatif itu menjadi positif. Ini contoh yang dikalikan 2 ya, yang diproses itu 2 mol, maka ini nilainya dikalikan 2. Ya. Nah, perlu diperhatikan juga nilai panas reaksi juga tergantung pada keadaan atau fase zat yang terlibat dalam reaksi, apakah itu gas, cair, atau padat. Jadi misalnya H2O-nya ini gas, ya besarnya berbeda. Kalian pasti juga masih ingat kan ya. Untuk menguapkan dari cair menjadi gas, air itu juga ada panas yang dibutuhkan ya. Sehingga itu apakah gas atau padat atau cair. Nah, untuk kasus yang tadi kan cair ya, cair ini tadi yang dilepaskan CH4 yang direaksikan ini minus 890,3 kilojoule per mol. Nah, kalau airnya itu berupa uap air yang dihasilkan itu kondisinya uap, ini suhunya tetap ya 25 derajat Celcius. Nah, tentu saja nilai yang dilepaskan lebih kecil. Karena apa? Karena untuk menguapkan ya, air itu membutuhkan panas. Ya, per molnya kan kira-kira 44 sekian kali ya. Ya 40 kelihatannya 44 ini. 44 kilojoule, sementara ini kan untuk menguapkan 2 mol air cair menjadi 2 mol air gas, sehingga ini ada selisih sekitar 88 kilojoule dalam reaksi ini ya. Ya, jadi perlu diperhatikan ya nanti keadaannya apakah dia gas, cair, atau padat itu berpengaruh terhadap besarnya panas reaksi. Panas reaksi standar tadi sudah saya sampaikan ya, sudah saya ingatkan kembali. Dan untuk panas reaksi pada keadaan standar untuk banyak reaksi. Now, let's go on to look at another common porosity. Sudah ada hasil, mungkin hasil eksperimen. Saya yakin di buku Perry juga ada. Kalau dinamika dulu mungkin menggunakan buku Vanes ya, saya kira di Vanes juga tersedia ya, atau di Colson mungkin kalau waktu asas teknik kimia ya, yang digunakan Colson ya. Nah, itu saya kira juga terdapat reaksi banyak senyawa. Nah, untuk perhitungan bisa kita gunakan ya persamaan ini. Delta HR pada keadaan standar, jumlah dari porositas delta HF atau delta HF itu formation ya, heat of formation, produk-produk jumlah panas pembentukan dari produk pembentukan dari
reaksinya. Jadi ini ya kita hitung dengan harus hafal deh kalau yang kayak gini. Nah kadang-kadang data yang tersedia atau yang lebih mudah diaplikasikan. Boleh juga menggunakan nilai panas pembakaran. Yang panas pembakaran tentu saja ini untuk apa ya, sesuai ya, untuk reaksi yang sesuai. Kalau yang tersedia datanya panas pembentukan, ya kita gunakan aja panas pembentukan. Dan mungkin untuk keadaan standar diingat ya, untuk unsur-unsur yang paling stabil itu nilainya 0 ya. Misalnya ada O2, 2, itu nilainya 0. Jadi misalnya kok di tabel nggak ada, karena nilainya 0. Tapi biasanya di tabel juga disediakan meskipun diberi tanda strip atau nilainya 0. Jadi kadang-kadang kita lebih nyaman ya, mungkin untuk reaksi-reaksi yang hidrokarbon itu mungkin lebih nyaman menggunakan panas pembakaran. Persamaannya serupa ya, persamaannya serupa, tetapi ini dia data-data panas pembakaran dan reaksinya memang reaksi pembakaran ya. Nah ini ya, nah ini contoh tabel ini screenshot dari bisa manfaatkan, misalnya ini tersedia panas pembentukannya apa kan? Kalau ini nggak salah satuannya kilojoule per mol. Tabel di atasnya malah ada di bawah ini. Ini yang paling atas itu harusnya ada A dan sebagainya, ini tidak di screenshot. Karena umumnya menyusun tabelnya itu urut abjadnya, jadi ya supaya lebih mudah dicari ya. Ini tabel tadi ya yang panas pembentukan. Mungkin dulu waktu kuliah termodinamika sudah menggunakan tabel semacam ini. Nah, ini sebagai contoh memanfaatkan tabel tadi ya. Tentukan panas reaksi pada pembakaran normal pentana cair jika hasil pembakarannya berupa CO2O. Nah, ini kita juga perlu perhatikan aja sih, ini kalau CO2 umumnya gas ya, H2O-nya, nah ini bisa gas bisa uap ya. Ini yang diminta H2O-nya cair. Nah, maka saudara kalau mau menggunakan tabel ini, nah kita cari panas pembentukan dari senyawa-senyawa yang terlibat dalam reaksi ini. Jadi ada N-pentana liquid atau cair, kemudian karbon dioksida gas, dan H2O cair. Nah, karena tabelnya ini disusun urut abjad ya, dari yang tersedia tadi paling atas tadi karbon dioksida ya. Nah, ini kita lihat ini karbon dioksida gas ini panas pembentukannya itu minus 393,5 ya. Kilojoule per mol ini kelihatannya satuannya. Oh ya, kilojoule per mol. Kemudian untuk H2O ini tadi kan cair ya, minus 285,84 kilojoule per mol. Kemudian N-pentana nah ini N-pentana belum diberi tanda ini. N-pentana tadi kondisinya apa? Nah, bisa kita lihat di sini. Kondisinya apakah gas atau cair ya? Tadi cair ya. Kalau cair berarti
min 173,0 ya. Jadi kita perhatikan ini liquid atau gas ya. Atau kalau mungkin untuk senyawa yang lain mungkin ada yang padat juga ya. Nah, sehingga untuk kasus itu tadi kita setarakan dulu ya persamaan. Kita tulis dulu persamaan reaksi yang setara ya. C5 pentana, N pentana C5H12. Ditambah oksigen menjadi CO2 dan H2O ya, supaya setara. Ini kebetulan di kiri O2-nya pada satu posisi, terus di kanan karbonnya juga pada satu posisi, hidrogen juga pada satu posisi atau senyawa ya, sehingga cukup mudah untuk menyetarakannya. Nah, C-nya supaya ini sesuai, ini kan 5 ya, terus hidrogennya ini 6 ya, karena di sana ada 12, sehingga oksigennya bisa kita hitung, ini ada 8. Nah, untuk kasus ini tadi delta HR-nya ya, bisa kita tulis seperti ini pada keadaan standar tentu saja. Ya, 5 kali delta HR, delta HF CO2 ditambah 6 kali delta HF H2O liquid ya, H2O liquid. Kemudian 1 kali delta HF ini N pentana liquid ya. Kemudian dikurangi lagi dengan 8 kali delta HF O2. Kalau ini karena O2 ini nilainya 0 ya. Nah, berdasarkan tabel tadi yang sudah ditandai, kecuali tadi yang N pentana ya belum ditandai. Nah, kita bisa hitung. Nah, nanti panas yang terlibat dalam reaksi ini besarnya ternyata minus 3.509 kilojoule per mol. Artinya kalau kita membakar 1 mol normal pentana akan melepaskan panas sebanyak minus 3.509 kilojoule. Nah, artinya kalau kita akan mengharapkan proses ini berjalan isotermis, maka kita harus menyerap panas yang banyaknya 3.509 kilojoule per mol karena reaksinya eksotermis. Nah, ini kalau ini reaksinya, ini juga kalau reaksinya pada keadaan standar ya 25 derajat Celcius untuk gas, tekanannya 1 atmosfer. Nah, bagaimana kalau suhu tidak berjalan pada 25 derajat Celcius atau 298 derajat Kelvin? Nah, kita harus memperhatikan pengaruh suhu terhadap panas reaksi. Nah, mungkin waktu termodinamika juga sudah dijelaskan ya. Jadi kita perhatikan kalau reaksinya ada di sini yang terjadi, sementara data yang tersedia kan di sini ya, yang 25 derajat Celcius ya. Jadi seolah-olah atau kita susun, jangan seolah-olah kita bawa reaksi itu ke suhu 25 derajat Celcius. Kemudian kita hitung panas reaksi pada 25 derajat Celcius berdasarkan panas pembentukan ya di sini. Nah, jadi panas reaksi pada 25 derajat Celcius. Kemudian produknya tadi kita bawa ke suhu prosesnya, misalnya 100 atau berapa ya. Jadi seolah-olah melalui jalur seperti ini. Mungkin kalian masih ingat hukum Hess juga ya. Jadi nilai panas itu tidak tergantung pada jalan ya. Hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja, sehingga kita bisa menerapkan seperti ini ya. Jadi ini menghitung panas reaksinya, ini menghitung ini berdasarkan panas pembentukannya. Ini nanti dimasukkan ke sini ya, ke bagian bawah ini. Nah, itu tadi kalau suhunya tidak pada
25 derajat Celcius. Nah, yang sering terjadi suhu hasil reaksi itu tidak sama dengan suhu bereaksi, atau suhu yang masuk itu tidak sama dengan suhu yang keluar. Nah, sehingga kalau keadaannya seperti ini, ya kita harus memperhatikan panas yang dibutuhkan atau dilepaskan dari suhu bereaksi ke keadaan standar. Kemudian terjadi reaksi pada keadaan standar yang nilainya bisa dihitung dari panas reaksi pada keadaan standar menggunakan data misalnya data panas pembentukan ya, atau data panas pembakaran ya, tergantung mana yang tersedia dan mana yang menurut pandangan atau pikiran kita itu lebih mudah ya. Nah, kemudian suhu dinaikkan atau diturunkan sampai keadaan suhu produk. Nah, ini bisa kita ringkas dengan gambar ini ya. Jadi bereaksi masuk pada suhu T-in misalnya, sementara produknya itu pada suhu T-out. Dan T-in ini bukan 25 derajat Celcius, T-out juga bukan 25 derajat Celcius. Nah, untuk kasus ini, nah ini naik atau turun tergantung ya, T-in dengan T-out itu, dengan T-in dengan 25 derajat Celcius itu lebih besar mana. Tapi secara umum bisa kita tulis dengan persamaan atau gambar ini. Nah, kalau misalnya T-in itu lebih besar dari 25 derajat Celcius, nah seolah-olah saja sih, karena tidak kita lakukan ya, untuk mempermudah perhitungan. Jadi seolah-olah reaksi ini kita turunkan suhunya sampai 25 derajat Celcius. Ini panas yang terlibat atau panas yang dilepaskan ya, ini kita tulis sebagai delta H1 misalnya. Kita bisa hitung integral dari T-in sampai 298 CPI dt. itu banyak, kan reaktannya bisa jadi banyak ya. Misalnya A, B berarti nanti CP CPA, CPB. Bisa juga menggunakan CP rata-rata ya. Atau kalau reaktannya itu paling banyak atau komposisinya itu misalnya A jauh lebih besar daripada yang lain, terus CP-nya didekati dengan CPA, itu boleh juga sih. CP ya nilai kapasitas panas ya, perubahan banyaknya panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius per mol. Atau kalau tersedia panas jenis ya nanti tinggal dikaitkan dengan berat molekulnya. Nah, jadi kita turunkan sampai suhu 25, kemudian kita biarkan bereaksi pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, menghasilkan produk pada suhu sama 25 derajat Celcius, sehingga kita bisa hitung menggunakan konsep delta HR pada keadaan standar yang tadi sudah kita diskusikan. Nah, kemudian hasil reaksi ini kita panaskan sampai suhu produknya suhu berapa, misalnya ini reaksinya tadi 40, ini produknya 100 ya, produknya ini berarti kita hitung ini panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Atau di sini kita hitung sebagai delta H2 integral 298 sampai T-out-nya ini berapa, CPI dt. Jadi mungkin ini produknya bermacam-macam, mungkin masih membawa reaksi juga ya. Kita hitung sebagai delta H2. Sehingga delta HR ini adalah jumlah dari delta H1 ditambah delta HR pada keadaan standar ditambah delta H2
Nah ini kan keadaan awalnya T-in, keadaan akhirnya T-out. Jadi samaan. Kita ikuti seperti hukum Hess begitu. Jadi delta HR ini tadi ya sama dengan delta H1 ditambah delta HR ini sama dengan delta H1 ditambah delta HR pada keadaan standar ditambah delta H2. Nah inilah panas reaksi yang terjadi apabila baik reaksi maupun produk itu tidak berada pada keadaan standar. Gitu. Nah, jika kita ingat bahwa reaktor kimia itu bisa beroperasi pada keadaan isotermis atau suhunya konstan. Nah, kalau isotermis berarti konstanta kecepatan reaksinya ya pada suhu itu. Sehingga pada saat perhitungan yang terkait dengan konversi, nah itu enggak terlalu masalah ya, karena konstanta kecepatan reaksinya konstan. Tetapi bisa juga berlangsung secara adiabatis. Adiabatis itu kan tidak ada panas yang diserap atau tidak diberi kalau eksotermis ya tidak diberi pendingin, kalau endotermis ya enggak diberi pemanas. Artinya kalau ada panas yang dilepaskan nanti akan dimanfaatkan untuk menaikkan suhu. Sehingga kalau dari sisi kecepatan reaksi untuk reaksi yang eksotermis itu bermanfaat untuk mempercepat reaksi kimia. Itu kalau eksotermis. Tapi kalau endotermis nanti suhunya akan turun ya, karena panas yang dibutuhkan itu diserap dari sistem dari lingkungan itu, sehingga suhunya akan turun. Jadi reaksinya akan melambat ya, reaksinya akan berjalan dengan lambat atau bahkan suatu saat bisa berhenti karena tidak mampu melampaui tenaga aktivasinya. Ini kalau adiabatis ya. Di samping isotermis dan adiabatis, nah bisa jadi proses di dalam reaktor kimia itu berjalan secara baik itu non adiabatis maupun non isotermis. Nah itu banyak ya reaksi yang di dalam reaktor kimia itu berlangsung non adiabatis dan non isotermis. Jadi misalnya untuk menjaga memanfaatkan misalnya suhunya bisa naik dan mempercepat reaksi, maka adiabatis. Tetapi tetapi supaya misalnya eksotermis ya tadi, misalnya supaya naik suhunya itu tidak berlebihan, maka kita tetap beri pendingin ya, sehingga sebagian panas itu kita ambil dengan pendingin ya, misalnya tadi diberi pendingin air atau apa ya, sehingga bahan-bahan di dalam reaktor itu tidak akan melampaui suhu yang tidak diinginkan atau yang menimbulkan dampak negatif pada produk ya, misalnya atau reaksi. Kalau suhunya terlalu tinggi misalnya mengalami perengkahan atau apa, nah sehingga suhunya dikendalikan tetapi tidak isotermis karena ingin dimanfaatkan juga supaya reaksinya berjalan dengan lebih cepat. Nah, ini secara mudah ini yang adiabatis tadi yang tanpa pemanas maupun tanpa pendingin ya. Jika reaksinya endotermis, maka tadi suhunya akan turun, sebaliknya kalau isotermis akan naik suhunya dan bisa mempercepat reaksi. Ini sebagai contoh, ini reaktor kimia yang dioperasikan, ini adiabatis ya, tidak ada pendingin, tidak ada pemanas ya. Misalnya ini reaktornya umpamanya itu C2H5OH, ini reaksi dehidrogenasi ya, reaksi dehidrogenasi dari etanol pada suhu masuk. Jadi
misalnya ini 100 mol etanol itu masuk pada suhu 400 derajat Celcius. Nah, kemudian yang keluar itu, nah ini misalnya kan sebagian etanol ya sudah terkonversi ya, sehingga ini yang keluar dari reaktor itu masih membawa etanol, kemudian ada produk ini CH3CHO, kemudian apa ini? H2 gas ya. Ini vapor ya, udah diuapkan, kondisinya gas atau uap ini. Ini supaya lebih kelihatan aja bahwa umumnya bentuknya cair, tapi pada proses ini sebelum masuk ke reaktor itu sudah diuapkan terlebih dahulu, sehingga ini kondisinya uap. Nah, ini ditentukan suhu produk jika proses berlangsung secara adiabatis. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan gambar ini ya. Gambar ini, tapi yang dihitung nanti TOT-nya, yang dihitung TOT-nya itu berapa. Ini kan apa namanya? Tapi tentu saya membutuhkan data ya, membutuhkan data. Ini panas pembentukan bisa pada keadaan standar C25OH. Kemudian panas pembentukan CH3CHO dan H2, kalau H2 0 ya nilai. Ya, nanti saudara bisa hitung ya. Tapi selain data panas pembentukan, saudara butuh data apa lagi nih? Kebetulan belum tersedia itu. Ada CP ya. Ada kalau yang delta HF mungkin di tabel, meskipun belum tentu ya, belum tentu tersedia semua tadi. Nanti dihitung ya, perlu data CP ini ya, perlu data CP. Tadi ada etanol, ada oksigen, ada CH3CH ini ya, CH3CHO ya, dan maaf, hidrogen bukan oksigen. Jadi saudara membutuhkan data panas pembentukan masing-masing yang ada di sini dan apa ya, dan panas pembentukan dan saja CP aja, CP dari ini. Nah, kalau adiabatis maka saudara akan bisa hitung nanti ya, dan kan saudara menghitung TOT-nya. Nah, mungkin untuk mempermudah saudara anggap aja CP-nya konstan, misalnya ini. Misalnya aja ya 0,5 ya 0,5 konstan, sehingga nanti saudara bisa hitung. Kalau yang sebelah kiri gampang ya. Kalau yang ini kan TOT-nya yang belum diketahui tadi. Jadi kan ini terhitung, ini tersedia data, sehingga saudara bisa kalau CP-nya bisa saudara ketahui, maka saudara akan bisa menghitung besarnya ini suhu yang keluar dari reaktor. Ini yang adiabatis ya. Kemudian nah ini yang non adiabatis, non isotermis ya. Non adiabatis, non isotermis ini misalnya ini ada reaksi NH3 dengan O2 menghasilkan NO dan H2O. Ini mungkin sudah setara ya. Saudara bisa cek apakah sudah setara atau belum. 6 ditambah 4, 10. Sudah kelihatannya sudah. Ini 12, ya sudah setara. Nah, dijalankan dalam suatu reaktor amonia atau NH3 diumpankan pada suhu 25 derajat Celcius. Sedangkan udara masuk, ini ceritanya mana? Oh ya, ini ternyata udara. O2 yang digunakan udara, sehingga saudara mungkin perlu ngecek juga apa namanya CP udara ya. Kalau ini CP-nya udara itu O2 dan H2, dianggap O2 dan N2. Nanti saudara bisa menghitung CP rata-ratanya berdasarkan perkiraan komposisi dari O2 dan H2 dan N2 maaf. Ya, jadi ini
Jadi amonianya diumpankannya pada suhu 25, tetapi udaranya masuk, jadi udaranya sudah dipanasi dahulu. Pada suhu 750 derajat Celcius. Kemudian sebesar 90% NH3 bereaksi. Nah, umpan O2-nya kita buat berlebihan ya. Biasa ya kalau dalam suatu reaktor kimia itu bahan yang lebih murah atau lebih mudah didapatkan supaya reaksinya berjalan baik itu dibuat berlebih ya. Jadi yang ini O2-nya berlebih. Sebanyak 2,4 kali umpan NH3 ini dalam mol. Kalau dilihat di sini sebenarnya kebutuhannya hanya berapa nih? 1,25 ya. 1,25 kali, tapi ini digunakannya 2,4. Berarti O2-nya berlebihan. Ini jika suhu keluar dari reaktor itu tidak boleh melebihi 920 derajat Celcius, berapa panas yang harus diambil per mol NH3 umpan. Nah ini saudara juga perlu menerapkan cara seperti ini ya, sehingga nanti bisa ini targetnya ini 900 berapa tadi 20 ya. Dan reaktannya tadi beda ya, jadi yang amonia tadi 25 derajat Celcius, tetapi si udaranya 750 derajat Celcius. Sehingga harus dihitung masing-masing pada saat turun suhunya sampai nanti berarti amonia ada posisi di sini. Tidak ada MCPDT untuk amonia, yang adanya udara. Kemudian terjadi reaksi, hasil reaksi ini diharapkan di sini terjadi suhu yang harus dijaga, tadi berarti maksimum 920 derajat Celcius. Nah, sehingga saudara akan bisa menghitung panasnya nanti dari delta HR yang diperoleh ini, itulah yang harus serap. Panas yang harus diserap itu berarti sama dengan delta HR di sini. Jadi untuk kasus ini nanti panas yang diserap untuk menjaga suhunya maksimum 920 derajat Celcius bisa dihitung dari delta HR ini. Nah kalau mau dilanjutkan dengan perancangan alat penukar panasnya, mungkin jika digunakan penukar panas jenis apa dengan nilai koefisien perpindahan panas menyeluruh U sama dengan berapa, nah nanti bisa dihitung berapa luas perpindahan panas yang dibutuhkan. Nah, kira-kira itu untuk neraca panas. Kalau yang lain-lain itu ini cukup banyak, tetapi kelihatannya nanti ada beberapa hal yang tidak dibutuhkan, mungkin akan saya hapus ya. Ini bisa dibaca sendiri yang lain. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lihat contoh misalnya. Ada yang mau ditanyakan kah? Belum ada? Belum ada, Bu. Kalau belum ada kita lihat mungkin ada contoh kelihatannya. Kalau yang ada rumus-rumus itu saudara, ini tadi sebenarnya seperti rumus-rumus yang banyak ini ya kalau digambar ya seperti yang di atas tadi sebenarnya. Ya. Sampai ini seperti delta H, delta CP nanti bisa. Ini sama dengan kuliah termodinamika mungkin, atau kuliah yang kuliah apa ya? Asas teknik kimia mungkin. Nah, sebagai contoh kita coba lihat ini. Tadi saya belum baca lagi ini contoh yang lalu, saya lupa ini diambilkan dari buku apa ya? Mungkin Mission ya. Lupa nggak saya tulis ini. Ini ada suatu reaksi A menjadi B, merupakan reaksi orde 1. Nah, berlangsung dalam reaktor batch.
reaktan A dan D pada suhu kamar. Suhu kamarnya berapa ya? Berupa zat cair. Dan titik didih zat A maupun zat B itu sangat tinggi. Tentukan volume reaktor untuk menghasilkan 2 kali 10 pangkat 6. Ini sebenarnya sudah gabungan dari yang lalu juga ini, dari contoh dari penjelasan sebelumnya ya. Tentukan volume reaktor untuk menghasilkan 2 kali 10 pangkat 6 pon zat B selama 7.000 jam operasi. Ya, jika proses isotermal pada suhu 163 derajat Celcius dan prosesnya adiabatis. Kemudian tersedia beberapa data, ini persamaan kecepatan reaksi minus RA sama dengan K dikalikan CA. Nilai K pada 163 itu 0,8 ya, nanti dimanfaatkan untuk menjawab soal yang A ya. Kemudian nilai tenaga pengaktif 2.890 kalori per mol. Panas reaksi, ini pada berapa ya ini? Pada suhu kamar kita 83 kalori per gram. Nah ini kalori per gram. Nah, saudara, pada yang lain ada per mol ya, sehingga saudara harus tahu ini berat molekulnya. Ini berat molekul campuran ini 250 kg per kilomol. Densitas larutan ini 0,9 gram per cc. Kapasitas panas ini dianggap sama ya, baik A maupun B besarnya 0,5 kalori per gram per derajat Kelvin. Nah ini karena reaktor batch ini tadi kan ada 7.000 jam operasi ya. Nah itu memanfaatkan 7.000 jam operasi itu kan tidak hanya digunakan untuk reaksi kimia, sehingga perlu kita perhatikan mungkin ada waktu pengisian dan pengosongan ini berturut-turut ini 10 dan 12 menit. Kemudian waktu pemanasan sampai suhu 163 derajat Celcius itu membutuhkan waktu 14 menit. Terus ini diinformasikan bahwa reaksi yang terjadi pada saat pemanasan dapat diabaikan. Nah, setelah konversi A mencapai 97%, produk dimasukkan ke cooling tank, artinya nggak ada reaksi lagi, artinya konversi di reaktor batch tadi sampai 97% saja ya. Nah, untuk menyelesaikan, ya, kita selesaikan untuk yang A ya, yang bekerja secara isotermis pada suhu 163 derajat Celcius. Nah, kita tentukan waktu reaksi ya, waktu reaksi. Tadi kan infonya reaksinya orde 1 ya. Nah, secara umum ini belum masukkan ke orde ya. Secara umum kan untuk reaktor batch waktu reaksi untuk reaktor batch, jadi saudara ingat persamaan. Saudara kalau lupa boleh disusun lagi apa itu namanya. Ya, input outputnya nanti akan ketemu persamaan waktu reaksi untuk reaktor batch ya. Nanti dapat persamaan integral dxa per RA. dxa nanti tentu saja batasnya XA awal sampai dengan XA keluar, atau tadi dalam kasus ini yang bawah itu 0, yang atas berapa 0,97. Terus tadi infonya kan persamaannya mengikuti reaksi orde 1 ya, sehingga persamaan kecepatan reaksinya atau minus RA. Ini harusnya minus RA ya. Minus RA sama dengan KCA pangkat 1. Atau CA-nya kita ganti ke konversi ya, karena tadi informasi yang tersedia adalah konversi ya 0,97 atau 97% tadi. Ini kita ganti KCA-nya menjadi KCA 01 dikurangi XA konversi ya.
konversi A. Kemudian dari ini persamaan kecepatan reaksi kita masukkan ke persamaan reaksi minus RA di sini ya. Sehingga akan didapatkan ini. T sama dengan CA0 integral sampai X dxa per K CA0 1 minus XA. Ini CA0 sama CA0 dibawa keluar. Konstanta kecepatan reaksi karena pada suhu konstan ini juga boleh dibawa keluar ya, sehingga nanti integralnya itu hanya dxa per 1 minus XA. Ya, karena keadaannya yang kasus pertama tadi kan isotermisnya. Sehingga bisa didapatkan persamaan hasil integral ya. Ini saya kira di tabel ada ya untuk integral ini. Ini didapatkan integralnya ini ya. Terus batasnya dari 0 sampai 0,97. Tadi konstanta kecepatan reaksi tadi satuannya apa ya? Per jam ya, 0,8 per jam nanti dimasukkan ya data-data 1 per 0,8. Terus ini 1 per 1 minus XA, saudara masukkan ya dari batas 0,97 dan 0. Nanti ln 1 dibagi 0,2 ya. 1 dibagi 0,2 itu berarti ln berapa? Ln 5 ya. Ln 5. Ln 5 dibagi 0,8. Nanti dihitung ya. Nanti ini berdasarkan ini hasilnya 4,38 jam. Tapi nanti saudara bisa cek sendiri lagi ya. Ini soal sudah cukup lama dan kalau nggak salah saya ambilkan dari Mission ini. Nah, tadi kan ini 4,38 jam ini hanya waktu reaksi ya. Waktu reaksi. Sementara di reaktor bed itu tadi juga sudah tersedia data, ada waktu pengisian, ada waktu pengosongan, dan waktu pemanasan awal. Tadi ada 10, 12, dan 14, tapi menit ya kita konsistenkan ya satuannya. Nah, ternyata kalau kita total waktu proses, waktu setiap batch itu membutuhkan ini 4,98 jam. Bisa kita bulatkan ya menjadi 5 jam. Kalau saudara mau 4,98 jam boleh juga, tapi ini artinya ya terlalu optimis saja. Enggak salah sih, enggak salah ya. Ini mungkin terlalu optimis. Sementara waktu operasi tadi kan 7.000 jam ya, 7.000 jam. Jadi jumlah batch yang dapat diproses adalah waktu yang tersedia atau jam operasi yang 7.000 jam tadi dibagi 5 jam per batch, 5 jam per batch, atau 7.000 jam operasi ini bisa mengoperasikan 1.400 batch. Jadi selama 7.000 jam operasi itu bisa menghasilkan 1.400 batch. Nah, setiap batch ini harus mengandung bahan A mula-mula ya. Ya, bahan A mula tadi tersedia data ya. Nah, sehingga banyaknya batch yang bisa setiap batch yang diproses ini tadi kan tersedia ya data yang diharapkan tadi mana tadi. Nah ini untuk menghasilkan 2 kali 10 pangkat 8 pon zat B selama 7.000 jam operasi. Tadi densitas juga tersedia. Nah, sehingga banyaknya yang bisa diproses bisa kita hitung ya. Konversinya kan 0,97 tadi ya. Jadi inilah yang bisa kita hitung, yang bisa kita proses. Banyaknya A yang bisa kita proses untuk setiap batch ya.
setiap kali reaktor diisi umpan sebanyak 1.473 pon. Nah, sehingga tadi kan ada densitas ya, sehingga kalau kita memproses 1.473 pon itu volumenya berapa gitu. Tadi kan ada densitas 0,9 gram per cc ya. Nah, kita ubah menjadi pon per pon per kubik feet-nya kan, supaya satuannya konsisten ya, menggunakan satuan apa ya yang dibutuhkan apa, misalnya nih yang dibutuhkan galon ya menggunakan feet, tapi nggak masalah ya, yang penting konsisten, terus nanti bisa tinggal dikonversi pada saat hasil akhir sudah diperoleh ya. Nah, sehingga ini kita dapatkan volume reaktor itu 26,24 feet pangkat 3. Ini tadi fasenya apa ya? Fasenya apa? Reaktor cair ya. Nah, kalau reaksinya fase cair, ini kelihatannya belum memperhatikan over design ya. Kalau saudara mengoperasikan pada fase cair itu tidak mungkin reaktor itu terisi penuh dengan cairan ya. Jadi mestinya ada over design antara 20-30%, sehingga kalau saudara menggunakan over design ya saudara tinggal kalikan misalnya volume reaktor yang sesungguhnya, misalnya over design misalnya 25% ya, maka volume reaktor sama dengan 1,25 dikalikan 196 galon. Galon sama dengan titik-titik galon. Kalau nanti merancang untuk yang sebenarnya, saudara juga perlu ngecek ya, ini bahan konstruksi yang dibutuhkan apa. Nah, ini kan nggak ada informasi A sifatnya seperti apa, B seperti apa. Nah, misalnya saudara akan mengoperasikan pada keadaan atau bahan-bahannya itu bersifat asam, maka saudara harus cari bahan konstruksi yang tahan terhadap asam. Atau misalnya saudara perlu perlu mungkin ya keadaan reaktor yang tersedia di pasaran misalnya. Nah, kalau ada reaktor yang tersedia di pasaran volumenya dekat dengan hasil hitungan saudara, maka daripada pesan itu lebih baik menggunakan ukuran yang sudah ada di pasaran ya. Jadi misalnya yang di pasaran ini 250 galon. Sementara ini kan saudara hitung kan nggak nyampe 250 galon ya, hanya sekitar 230 berapa galon. Nah, saudara boleh pilih atau mungkin sebaiknya milih yang 250 galon itu, karena bisa jadi kalau saudara pesan yang 1,25 kali 196 galon itu bisa jadi harganya akan lebih mahal. Ya, jadi ini untuk perhitungan volume dari reaktor, tapi memang harus saudara hitung dulu tuh nanti di pasaran yang tersedia berapa, dan saudara bisa sesuaikan. Nah, kemudian untuk menjaga prosesnya itu isotermis ya, isotermis pada suhu 163 ya tadi. Suhu berapa tadi? 163 ya, 163 derajat Celcius. Ya saudara perlu hitung panas yang dihasilkan dari reaksi itu berapa. Nah, saudara menggunakan data delta HR, kemudian nanti akan didapatkan. Saudara bisa hitung ya delta HR menggunakan prinsip tadi yang
Mana? Wah, di depan sekali. Menggunakan reaksi pada suhu berapa, kemudian menggunakan prinsip ini ya, nanti akan ketemu delta HR di sini. Yang itu ini tadi 163 tadinya. Jadi reaksinya tadi berapa di sini? Reaksinya terjadi pada 163 ya. Sehingga nanti akan didapatkan itu merupakan panas yang harus dibuang atau dipindahkan ke alat penukar panas ya. Harus dipindahkan ke alat penukar panas ya. Jadi berapa tadi? Nggak bisa diperoleh, berarti ini panas yang harus dipindahkan ke alat penukar panas itu besarnya sekian. Jadi saudara harus masang pendingin. Pendingin ya saudara, misalnya ini tadi 163 ya, 163 mungkin bisa menggunakan pendingin air ya yang masuk suhunya mungkin pada 25 derajat Celcius, keluar suhunya apakah sampai mendidih atau enggak. Umumnya kalau pendingin air tuh enggak sampai mendidih ya, enggak berubah menjadi uap ya. Jadi misalnya dari tadi kan 163 ya, nah, misalnya menjadi 90 derajat Celcius, nah MCP DT-nya berapa nanti akan bisa dihitung juga. Kalau ini kan baru panas yang harus dibuang ya. Saudara bisa hitung misalnya kebutuhan air pendingin yang naik suhunya dari 25 sampai berapa, 90 atau 60 itu berapa kilogram per jamnya atau berapa LB per jamnya, nanti saudara bisa hitung juga di sini. Kalau diperlukan juga menghitung berapa luas perpindahan panas yang dibutuhkan, ya saudara perlu data apa koefisien perpindahan panas menyeluruh ya, atau U-nya berapa. Jadi meskipun tadi isotermis harus dihitung neraca panasnya. Di sini untuk mengetahui berapa sih kebutuhan pendingin agar suhunya itu tetap terjaga 163 derajat Celcius. Jadi selama waktu operasi itu suhunya tidak berubah. Ya meskipun pada kenyataannya tetap bisa naik turun, tapi untuk zaman sekarang kan alat kendali sudah canggih ya, mungkin bisa terjaga dengan baik, tapi dihitung dulu. Nah itu tadi kalau prosesnya isotermis. Sampai di sini sudah dipahami ya, saya kira nggak ada kesulitan. Nah kalau prosesnya adiabatis, suhunya kan akan berubah ya, suhunya akan berubah. Prosesnya adiabatis artinya kalau adiabatis berarti yang ditanyakan suhunya mencapai berapa gitu ya. Tadi pertanyaannya Pak. Tentukan volume reaktor jika volume yang ditanyakan ini kan target konversinya udah jelas ya 97% ya. Tapi kalau adiabatis kan konstanta kecepatan reaksinya tidak selalu 0,8 ya, 0,8. Nah, di sini ada konstanta nilai tenaga pengaktif ya. Nilai tanya ini kita 0,8 itu sebagai K0 ya, K pada konstanta kecepatan reaksi pada yang tersedia tadi. Sedia tadi 163 ya. Sehingga kita memiliki data atau persamaan hubungan konstanta kecepatan reaksi dengan suhu, karena di sini ada nilai tenaga pengaktifnya. Nah, jadi untuk reaktor yang bekerja secara adiabatis, nah kita menyusun neraca panas dan neraca massa itu secara simultan. Secara simultan ini kelihatannya dijujuk deh. Tapi saudara bisa ya susun ya. Bagaimana hubungan ini berdasarkan neraca panas yang simultan dengan neraca massa tadi diperoleh hubungan suhu dengan konversi ya. Pada dasarnya diperoleh hubungan suhu dengan konversi. Kalau delta HR kan mengikuti ya.
ini banyaknya mol mula-mula. Ro rapat, CP ya CP, V ya volume gitu. Nah, atau karena tadi komponennya itu ada beberapa, maka yang bagian bawah ini bisa kita tulis sebagai NICPI sigma ya, jumlah dari mol komponen masing-masing diikuti dengan CP-nya masing-masing. Atau hubungan antara suhu dengan konversi. Ini setelah data-data kita masukkan, ya ini ada delta HR, ada tadi banyaknya mol tadi ya, kemudian apa ini? Oh ya, ini hanya saja ya pengali biasa ya. Sehingga nanti akan didapatkan ini suhu masuk tadi mungkin 163 ya, ditambah 273 ya. Ini 436. Terus ini kalau data-data ini kita masukkan, ini nilainya 166. Jadi ini hubungan konversi dengan suhu bisa kita tulis ini 436 ditambah 166 XA. Terus hubungan konstanta kecepatan reaksi atau K dengan suhu bisa kita tulis berdasarkan ya, persamaan Arrhenius ya, ini sebenarnya kita menggunakan dasar persamaan Arrhenius. Sehingga tadi K pada kita K yang sudah diketahui tadi pada suhu 163 ya. Kita masukkan ini suhunya 163 tapi dijadikan Kelvin ya. Nah, ini dijadikan Kelvin, nanti akan kita dapatkan hubungan konstanta kecepatan reaksi dengan suhu. Nah, kemudian waktu reaksi dapat dihitung menggunakan integral ini 0 sampai 0,97 diintegralkan ya 1 per K 1 minus XA. Tapi yang perlu diingat nilai K tadi berubah ya terhadap suhu. Jadi nggak bisa dikeluarkan dari integral. Jadi bedanya dengan yang tadi nilai K-nya kan bisa dikeluarkan 0,8. Kalau ini bukan 0,8 tapi dipengaruhi oleh suhu. Sehingga kita harus menyelesaikan persamaan integral ini karena ini fungsi suhu. Kalau saudara akan ubah ini kelihatannya akan sulit ya. Kelihatannya untuk kasus ini lebih mudah diselesaikan secara numeris ya, secara numeris. Numerisnya bagaimana? Mudah-mudahan saudara nggak lupa sih, nggak lupa dengan integral sederhana ini ya, bisa menggunakan cara Simpson. Nah, saudara bisa mulai kalau 3 titik misalnya. Kalau 3 titik berarti saudara ambil 0 kemudian 0,97 bagi 2 itu berapa? 0,4 berapa? 485 ya, 0,485 dan 0,97. Nanti saudara masukkan ke rumus Simpson 3 titik. Ya, rumus Simpson 3 titik, maka akan diperoleh, tapi saya nggak tahu ini apakah pakai rumus Simpson 3 titik atau bukan ya. Mudah-mudahan saudara nggak lupa ya, dengan rumus Simpson 3 titik. Atau kalau hasilnya lebih bagus ya Simpsonnya titiknya yang banyak ya. Atau 3 titik, 3 titik, 3 titik tapi banyak. Nanti hasilnya akan bagus atau dekatlah dengan kalau kita selesaikan secara analitis. Tapi analitis membutuhkan katanya harus manipulasi matematika yang kalau saya sih lebih suka pakai metode numeris. Dan mungkin saudara bisa menggunakan MATLAB ya, mungkin ada. Tinggal saudara masukkan batas bawah, batas atas, konstanta yang sudah diketahui apa yang ini yang bisa dikeluarkan kan yang ini ya 1/2,61 kali ini yang bisa saudara.
Jadi di rumus Simpson 3 titik tadi kan pada saat konversi 0 suhunya berarti 436. Pada konversi 0 suhunya berarti 436. Terus saudara hitung K. Berarti pas titik 0 itu seper K bla bla, seper K1 minus XA itu berapa. Kemudian pada konversi tadi berapa? 0,485 ya. Nanti saudara hitung dengan persamaan paling bawah ini T-nya berapa. Nah, terus saudara bisa pakai untuk menghitung konstanta kecepatan reaksi. Terus saudara masukkan seper K plus ini, terus nanti kan 3 titik udah ketemu semua. Saudara terapkan ke rumus Simpson sehingga dapat diperoleh hasil dari waktu yang dibutuhkan. Jadi hasilnya waktunya 0,11. Ini belum selesai ya, artinya saudara perlu hitung seperti ini tadi ya. Beda banget ya waktunya tadi, ini berapa tadi, 4,38 ya. Ya berarti kalau prosesnya adiabatis yang 4,38 ini saudara ganti dengan berapa tadi, berapa jam tadi. Nah nanti waktu totalnya, waktu proses untuk setiap batch akan bisa dihitung, mungkin nggak sampai 1 jam ya, sehingga bisa jadi volume reaktornya kecil sekali ya kalau prosesnya adiabatis ya. Dan ini nggak ada panas yang harus dikeluarkan ya. Untuk proses adiabatis artinya nggak ada panas yang harus dikeluarkan, dan hasilnya mestinya reaktornya kan ukurannya akan jauh lebih kecil. Begitu untuk reaktor yang bekerja secara adiabatis. Kalau non adiabatis dan isotermal ya nanti saudara tulis suhu adiabatisnya berapa, misalnya saudara lanjutkan. Terus ternyata proses ini dibatasi misalnya suhunya tidak boleh mencapai suhu yang adiabatis tadi ya. Nah nanti ya diperlukan panas berapa, dan konversinya nggak bisa mencapai 97%. Ya, jadi ini untuk contoh penerapan atau penggunaan neraca massa dan neraca panas. Ini saudara tinggal lanjutkan ya, nanti berarti ini proses waktu yang diperlukan untuk 1 batch. Ini sama dengan tadi, kalau pengosongan dan pengisian serta pemanasan awal sama ya, sama dengan bla bla bla. Ini saudara bisa hitung lagi ya, saya lupa ini dulu, udah dicek kembali atau belum. Gitu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita bisa lihat ini. Contoh yang kedua ini apa ini? Ini apa tuh yang ditanya? Ini ada penelitian gitu. Leyes dan Petmer mempelajari pembuatan butil asetat dalam suatu reaktor batch pada suhu 100 derajat Celcius dengan katalis asam sulfat. Jadi ini tetap fase cair ya, butil asetat, pembuatan butil asetat. Mula-mula umpan yang mengandung ini dari butanol ya, butanol dan asam asetat, mengandung 4,97 mol butanol per mol asam asetat. Jadi ini perbandingan antara butanol dan asam asetatnya nih. Butanolnya berarti lebih banyak ini. Konsentrasi katalis 0,032%, berat H2SO4. Kemudian persamaan kecepatan reaksi ini untuk butanol yang berlebihan, ya, ini butanolnya 4,97 dibandingkan per mol dari asam asetat. Butanolnya berlebihan, ini menghasilkan persamaan kecepatan reaksi
seperti reaksi orde 2 ya. Orde 2 semua ini berarti minus Ra sama dengan K Ca kuadrat. Ca berarti asam asetat ya. Konsentrasi asam asetatnya. Kemudian, tapi ini Ca ini sebagai mol asam asetat bereaksi per mililiter per menit. Ini apa ini? Mol asam asetat bereaksi. Oh, ini berarti kecepatan reaksi ya. Ini kelihatannya ada data yang belum ini belum bisa saudara hitung. Asam asetat itu berat molekulnya CH3COH yang nanti bisa dihitung. Kemudian nilai konstanta kecepatan reaksinya ini 17,4 karena orde 2 ya, satuannya berarti volume per mol per menit atau per konsentrasi per waktu ya. Densitas masing-masing komponen ini asam asetnya 0,958, butanolnya 0,743 dan butil asetatnya 0,794. Meskipun ini sebenarnya densitas campuran berubah terhadap konversi karena butanol berlebihan, maka perubahannya dapat diabaikan sehingga densitas campuran, jadi campurannya ini setelah bercampur ini densitasnya tetap 0,75 gram per cc. Nah ini hitunglah waktu reaksi yang diperlukan untuk mencapai konversi 50%. Ini tadi data suhunya tadi berapa tadi? Suhu ini berarti suhunya nggak ada ya, nggak ada dianggap nggak ada perubahan ya. Untuk hitung waktu yang diperlukan untuk mencapai konversi 50%. Tentukan ukuran reaktor dan jumlah reaktan mula-mula yang harus dimasukkan ke dalam reaktor untuk memproduksi tadi ya kan esterifikasi ya hasilnya. Tadi dari butanol dan asam asetat menghasilkan esternya berupa butil asetat. Diharapkan produknya itu 1000 pound per jam. Nah, di sini hanya digunakan satu reaktor dan akan dihentikan bekerja selama 30 menit untuk mengeluarkan hasil pembersihan dan lain-lain. Jadi ini waktu mati, kalau yang tadi diberitahu waktu matinya itu terdiri atas waktu mengisi, mengosongkan, dan apa tadi, memanaskan ya. Jadi ada jeda 30 menit untuk bisa beroperasi atau dioperasikan kembali. Nah ini bisa kita selesaikan, ini reaksi antara asam asetat dan butanol membentuk ester berupa butil asetat dan air ya, esterifikasi hasilnya ester dan air. Persamaannya yang tadi kalau kita tulis sebagai asam asetat, kemudian butanol gitu mungkin lebih ribet ya. Kita tulis saja dengan perwakilannya. A plus B menjadi E dan W. Ya, ini misalnya bisa kita tulis untuk mempermudah supaya tidak terlalu ruwet saja. Ya. Kemudian persamaan kecepatan reaksinya tadi sudah tersedia ya, minus Ra sama dengan KCa kuadrat. Nah, berat molekul asam asetat 60, butanol 74 dan butil asetatnya 116. Dan ini tadi reaksinya fase cair, tadi dianggap meskipun kemungkinan ada perubahan volume, tetapi mungkin tidak signifikan ya, dianggap konstan. Yang diminta waktu reaksi dan ukuran reaktor. Nah, kita sebenarnya dari neraca massa di reaktor batch kita mendapatkan persamaan
diferensial ya seperti ini, min DCA dt sama dengan minus RA, atau T sama dengan integral ini, integral DCA per minus RA, terus nanti DCA-nya bisa saudara kaitkan dengan konversi ya, CA sama dengan CA0 1 minus XA. Nah, sehingga kita akan mendapatkan persamaan, RA-nya kita ganti KCA kuadrat, kemudian CA-nya kita ganti CA0 1 minus XA. Sehingga kita mendapatkan min DCA dt sama dengan ini KCA0 kuadrat 1 dikurangi XA kuadrat. Kita boleh mengganti DCA dengan DXA ya. Jadi nanti ada CA0 ya, min CA0 DXA gitu. Nah, sehingga persamaan yang DCA dt ini bisa kita ubah menjadi DXA dt. Ini karena tadi di sini ada CA0 ya, CA0-nya yang di belakang kuadratnya hilang ya, tinggal 1. Jadi CA0 dikalikan 1 minus XA kuadrat. Nah, terus diintegralkan. Kalau ini mungkin ada tabel integral secara analitis ya. Integral dari DXA per 1 minus XA kuadrat. Terus nanti CA0-nya, karena CA0-nya kan sudah tertentu ya. Kalau suhunya konstan berarti K juga tertentu. Kalau suhunya berubah, K-nya baru saudara harus hitung dulu hubungan antara konversi dengan suhu. Nah, ini bisa kita tulis karena keadaan batasnya pada waktu mula-mula T sama dengan 0, CA-nya sama dengan CA0, ini hasil integralnya bisa kita tulis seperti ini ya, T sama dengan 1/K CA0 XA per 1 minus XA. Nah, untuk mencari konsentrasi awal dari asam asetat, nah tadi kan isinya kan informasi data yang belum bisa menunjukkan secara eksplisit berapa konsentrasi asam asetatnya, maka kita gunakan persamaan ya. Konsentrasi adalah banyaknya mol dibagi volume gitu. Konsentrasi adalah banyaknya mol dibagi volume. Tadi kan ada informasi perbandingan antara kalau kita menggunakan 1 mol etanol berapa asam asetatnya begitu kan ya. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan volume campuran dulu ya, dihitung campurannya tadi berapa, kemudian asam asetatnya berapa, sehingga nanti kita bisa hitung banyaknya atau besarnya konsentrasi asam asetat. Nah, ini sudah dihitung, tapi saudara nanti dicek ya apakah ini betul atau enggak. Kalau angka-angka dimasukkan ini betul atau belum. Kadang-kadang salah. Menghitung lagi itu kadang-kadang membutuhkan waktu. Saudara yang masih semangat ini tolong dihitung. Sehingga untuk mencapai konversi 50% nanti berdasarkan persamaan tadi akan didapatkan ya waktu reaksi yang dibutuhkan itu berapa. Ini kalau dari hasil hitungan ini ternyata membutuhkan waktu 32 menit. Ini waktu reaksi, sementara tadi ada waktu yang lain tadi berapa tadi? Waktu yang lain 30 menit, waktu mati, kadang disebut itu di total menjadi waktu mati atau dead time. Kadang terdiri atas apa saja bisa jadi berbeda-beda, tapi itu ya pokoknya
di luar waktu reaksi, gitu. Di luar waktu reaksi yang harus ditambahkan pada saat saudara memperhitungkan waktu yang diperlukan atau volume reaktor yang dibutuhkan atau banyaknya produk yang bisa dihasilkan atau banyaknya reaksi yang bisa diproses untuk setiap batch-nya atau selama sekian jam operasi yang tersedia. Nah, sehingga kecepatan produksi apa nih? Dalam pon per jam ya. Ini kok kelihatannya waktunya ini kok 0,53 ya. 32 dibagi 60 berapa? Benar ya? 0, mungkin benar 0,53 itu dari ini kan waktu reaksi dan waktu ini waktu reaksi. Kemudian yang 0,5 ini waktu mati, waktu yang tidak efektif untuk reaksi kimia. Sehingga nanti kita bisa menghitung banyaknya asam yang bisa diproses untuk setiap batch atau setiap siklus. Nah, ternyata ini banyaknya asam asetat yang bisa diproses untuk setiap siklus itu ketemu 106,55 pon per jam. Dengan demikian umpan totalnya tadi kan ada informasi perbandingan tadi ya, perbandingan antara alkohol dengan asam asetatnya yang perbandingannya 4,97 kali per mol asam asetat ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung ini mol asam asetat, ini mol butanol ya tadi butanol. Sehingga umpan total yang harus dimasukkan ke dalam reaktor itu beratnya 756,55 pon. Satu batch ya, satu batch kita harus memasukkan umpan yang banyaknya atau yang beratnya 756,55 pon. Atau kalau kita ubah menjadi kilogram, 1 pon itu berapa? 0,4 berapa kilogram? 343 kilogram. Dengan demikian kita bisa hitung volumenya ya, volumenya berapa. Ya, saudara bisa menggunakan data densitas tadi ya yang tersedia. Ini kalau ini mau pakai galon ya ini persamaannya, kalau mau pakai langsung pakai meter kubik ya nanti yang data-data per pon per apa tadi kubik feet ya saudara ubah aja, atau gram ternyata data yang tersedia di gram per cc ya, mungkin saudara bisa lebih mudah langsung menggunakan meter kubik ya kelihatannya kan 0,75 gram per cc kan saudara bisa hitung berapa kilogram per meter kubik ya, 750 kilogram per meter kubik ya. Jadi saudara bisa, nggak perlu pakai angka-angka ini, nanti akan diperoleh mestinya 0,458 meter kubik. Begitu anunya, volume total. Tapi yang ditanyakan tadi apa? Saya kembali ke pertanyaannya. Tentukan ukuran reaktor. Nah, ini kalau ditanyakan ukuran reaktor ini kan baru volume dari pereaksi ya, dari pereaksi. Sehingga saudara perlu memikirkan tadi ukuran reaktor ya, kalau kita mengambil over design 25% ya, 0,458 kali 1,25 meter kubik. Nah nanti kalau ini yang diproses asam asetat, nah nanti saudara cari bahan konstruksi yang tahan terhadap asam asetat. Asam asetat tidak terlalu korosif ya, jadi mungkin banyak bahan konstruksi yang bisa digunakan. Nah ini belum selesai ya, ternyata ini harus dihitung dulu volume reaktor ya, volume reaktor. Nah,
Jika ya, 5% hektar sama hilang. Ini 1,25 dikalikan nah, ini segera bisa hitung berapa meter kubik. Nanti kalau dipandang lebih murah menggunakan yang ada di standar, misalnya ini mungkin ketemunya berapa 0,5 lebih ya 0, hampir 0,6. Nah kalau ada yang standar 0,6 meter kubik ya bisa digunakan. Tapi kalau adanya 0,7 ya mungkin lebih menguntungkan kalau menggunakan 0,7. Dan yang bisa diproses untuk setiap bed menjadi sedikit lebih banyak. Nah itu kira-kira untuk kalau ini tadi lebih sederhana ya, tidak ada panas yang harus dibuang atau harus dimasukkan. Kalau yang ini juga nggak ada panasnya. Kalau yang ini, kalau yang ada panas pada waktu reaksi. Oh ini, kalau yang ini ya ini, yang nomor 4 ini, nomor 4 ya contoh yang nomor 4 ini yang ada panas-panas yang ini mungkin nomor 4 saya bacakan dulu soalnya. Pada penelitian di laboratorium, reaksi pembuatan minyak pengering dari asetaldehid castor dengan castor oil ya. Pembuatan minyak pengering balik ini asetaldehid dari castor oil ya, jadi produknya itu castor oil dari castor oil. Dan ini berarti dan ini. Jadi ini asetaldehid ini minyak pengering. Diperoleh persamaan kecepatan reaksinya K dikalikan C ini dalam gram asam cuka yang terjadi per menit per mililiter larutan. Kemudian C di sini konsentrasi asam cuka. Nah, diperoleh nilai lengkap. Ini kok soalnya ini ya. Ini lengkap, nanti saya cek lagi kok kelihatannya soalnya kurang. Ini yang 3 dengan N-nya ini lengkap sama dengan minus 44.500 per RT, T-nya dalam Kelvin plus 35,2. Dengan K di sini adalah tenaga pengaktif, nilainya dalam kalori per mol, sehingga kalau ini kalori per mol berarti saudara harus mengambil nilai R-nya itu yang satuannya kalori per mol Kelvin ya, atau 1,987. Reaksi berjalan endotermis, ini panas reaksinya endotermis ya. Ini massa asetaldehid umpan sekian, kemudian suhunya 340 derajat Celcius, kemudian rapatnya 0,9 gram per mililiter jika reaksi sempurna tiap 1 gram. Asetaldehid castor oil ini menghasilkan 0,156 gram asam cuka. Jadi ini bahan bakunya itu enggak jelas rumus molekulnya seperti apa, sehingga perlu informasi banyaknya produk yang bisa dihasilkan dari banyaknya reaksi yang jumlahnya dalam gram. Karena tadi ya rumus senyawanya enggak begitu jelas.
Ada informasi panas jenis campuran dalam reaktor bisa dianggap konstan. Kemudian asam cuka yang keluar dapat dianggap bahwa asam asetat setelah terbentuk meninggalkan reaktor sebagai uap. Prosesnya semi ya, semi batch. Ini diminta untuk menghitung waktu reaksi yang diperlukan jika prosesnya berjalan secara isotermis. Kalau ini mungkin cukup sederhana. Kemudian yang B, waktu yang diperlukan supaya konversi mencapai 50% jika prosesnya adiabatis. Sehingga saudara perlu membuat hubungan konversi dengan suhu ya. Kemudian seperti A, tetapi ke dalam reaktor dimasukkan panas dengan kecepatan konstan 3000 BTU tadi kan ini endotermis ya, sehingga ini dimasukkan panas. Buatlah grafik hubungan X dengan waktu. Nah ini kelihatannya paling kompleks di antara beberapa contoh soal tadi. Nah ini mungkin bisa kita lanjutkan diskusinya nanti. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Kalau belum ada saya daftar hadir nanti tidak lupa. Daftar hadir karena nggak bisa digunakan. Gimana kembali? Ternyata ada yang bisa ya ngisi daftar hadir.